Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang. Sejumlah tokoh masyarakat sipil termasuk mantan Ketua KPK Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi penetapan Pantai Indah Kapuk II sebagai proyek strategis nasional dan pagar laut di Tangerang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain Samad, ada juga mantan pimpinan KPK Muhammad Yasin, Ketua BPBHI Julius Ibrani dan budayawan Eros Jarot yang datang ke Gedung Merah Putih KPK dan bertemu langsung Ketua KPK Setio Budianto. Selain diskusi, para tokoh pun melaporkan dugaan korupsi penetapan proyek strategis nasional PIK II dan penerbitan sertifikat ilegal di perairan Tangerang atau yang dikenal dengan kasus pagar laut. Para tokoh mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan, penerbitan sertifikat di atas laut, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya sesuai dengan undang-undang. Maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Menanggapi pengaduan dugaan korupsi proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II oleh para tokoh koalisi sipil, KPK mengaku akan menelaah lebih lanjut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan, informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya, katanya, dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK. Di sisi lain, Ketua Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Gufroni, yang turut serta dalam koalisi sipil ke KPK hari ini, menyebut aduannya atas kasus pagar laut di Tangerang telah naik ke tahap penyelidikan di Barreskrim Mabes Polri. Gufroni mengaku telah dengan gamblang menyampaikan kepada polisi siapa dalang pemagaran laut. Ia berharap penyidik Barreskrim segera menetapkan tersangkanya. Soal pengaduan kami ke Barreskrim Polri pada tanggal 17 Januari yang lalu bahwa tadi malam kami sudah bertemu dengan tim dari Barreskrim Polri di kantor PP Muhammadiyah untuk mendalami pengaduan kami. Kami sudah sampaikan secara gamblang terkait dengan siapa dalang di balik pemagaran laut dan soal HGB palsu itu. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang cepat Mabes Polri akan segera menetapkan dalam kasus pemagaran laut ini dan sekarang sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Itu yang pertama.